Dokter itu lagi rame flu Singapura. Itu sebenarnya apa sih, Dok? Flu Singapura ya. Jadi flu Singapura itu sebenarnya itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus ya. Nah, sebetulnya banyak virus yang bisa menyebabkan flu Singapura ini. Tapi memang paling banyak penyakit ini disebabkan oleh virus Coxsackie ataupun enterovirus. Nah, penyakit ini itu banyak dialami oleh bayi atau balita. Ya, hanya tidak tahu mengapa ya sekarang heboh banget gitu, seakan-akan semua orang bisa terkena virus ini begitu. Jadi sebetulnya kita memang harus waspada, tapi tidak perlu kemudian was-was yang berlebihan gitu. Oh, jadi memang kebanyakan terjadi pada anak-anak gitu Iya, meskipun bukan berarti yang dewasa tidak bisa ya, tetapi sebagian besar kasus ini dialami oleh bayi ataupun balita. Oke, terus habis itu kalau gejala dari flu Singapura ini gimana sih, Dok? Gejalanya ya, jadi sebenarnya flu Singapura ini sebagian besar itu adalah asimptomatik atau tidak bergejala gitu ya, atau kalaupun bergejala itu ringan saja, hanya seperti keluhan flu biasa. Jadi ada demam, kemudian ada semacam kayak sariawan gitu ya, nafsu makan berkurang dan sebagainya. Tetapi pada sebagian kasus yang khas sekali itu kenapa flu Singapura disebut juga sebagai HMFD ya, jadi hand, mouth, kemudian foot disease, itu karena adanya gejala berupa bintil-bintil gitu, benjolan-benjolan yang ada di hand, di tangan, kemudian mouth di mulut, kemudian di kaki, yang itu sebetulnya nanti bisa hilang dengan sendirinya kalau kondisinya pertahanan tubuhnya baik dan tidak menimbulkan gejala sisa seperti itu. Terus kalau perlu diobatinya itu kapan, Dok? Ya, jadi sebetulnya sebagian besar kasus itu bisa ditangani sendiri oleh orang tua di rumah sebetulnya ya. Jadi yang penting itu anak-anak dipastikan bahwa dia tercukupi cairannya. Kenapa seperti itu? Karena tadi disampaikan bahwa keluhannya itu ada bentolan gitu ya di tangan, kaki, dan juga rongga mulut gitu, sehingga anak kemudian menjadi malas untuk makan. Jadi dia lebih suka minum gitu ya. Nah, kadang-kadang pada kasus yang berat itu anak menjadi bahkan minum pun sulit. Nah, ini bahayanya kalau sampai terjadi dehidrasi gitu. Jadi kita justru hati-hatinya di situ. Orang tua harus memperhatikan asupan makanannya, asupan cairannya gitu ya. Dan kalau perlu berikan suplemen multivitamin gitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak supaya cepat pulih seperti itu. Nah, itu biasanya bisa dirawat di rumah gitu ya. Nah, kapan sih orang tua harus memikirkan gitu, khawatir sehingga anak harus dibawa ke rumah sakit gitu ya untuk mendapatkan pertolongan yang lebih lanjut? Itu jika misalnya anaknya masih terlalu kecil, jadi kurang dari 6 bulan gitu ya, itu karena daya tahannya masih lebih rendah ya dibandingkan anak yang sudah lebih besar. Kemudian misalnya anak dengan memang dia memiliki penyakit yang menurunkan daya tahannya ya, jadi mungkin dengan gangguan-gangguan imun tertentu, sehingga kalau sakit itu dampaknya lebih berat dibandingkan anak yang lain. Atau misalnya tadi anak sudah kondisinya dehidrasi gitu ya, dehidrasi di rumah nanti kalau dibiarkan, nah justru bahayanya dehidrasinya itu ya. Kemudian misalnya demam 3 hari di rumah nggak turun-turun, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit atau dokter untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut itu. Gitu, Dok. Terus habis itu kalau kita mau mencegah nih, Dok, biar nggak kena juga
juga kan lagi rame nih gitu. Cara mencegahnya itu gimana dok? Iya, jadi tadi ya, karena flu Singapura itu adalah penyakit infeksi karena virus, tentu pencegahannya adalah jelas ya, menjaga kebersihan. Jadi biasakan misalnya anak-anak ya habis bermain, pulang dari bermain dengan temennya, cuci tangan dengan sabun tentunya ya. Itu jadi ini memang dengan kontak kemudian dengan tangan gitu ya, jadi cuci tangan dengan sabun sampai bersih. Kemudian sebaiknya memang membatasi kontak dengan anak yang sakit. Jadi memang orang tua harus bijak ya. Jadi kalau misalnya dia menitipkan anaknya di tempat penitipan anak atau di care gitu ya, kalau anaknya sakit ya usahakan libur dulu gitu. Jangan memaksakan untuk bawa anaknya yang sakit itu ke TPA, nanti kan menularkan kepada anak yang lain. Itu kasihan kan, yang anak yang sehat kayak apa itu ya, panen dapat tularan penyakit dari anak yang sakit. Jadi memang harus bijaksana ya kalau kita menitipkan anak di TPA seperti itu. Itu. Oke, terima kasih banyak dokter. Oh ya, yang tidak kalah pentingnya itu adalah makan, minum harus yang bergizi. Jadi seperti itu. Kira-kira sudah jelas? Oke, terima kasih banyak dokter. Semoga bermanfaat ya dokter ya tadi informasinya. Amin, semoga bermanfaat untuk semuanya, terutama pada orang tua yang memiliki anak kecil ya, bayi ataupun balita. Jadi sekali lagi waspada tetapi tidak ketakutan berlebihan. Baik, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.